Assalamualaikum, Noy. Maaf, aku baru pulang jam segini. Waalaikumsalam sayang. Kok kamu baru pulang sih sayang? Ini udah hampir tengah malam loh. Kenapa kamu baru pulang sekarang? Sibuk ya kamu di kantor? Ya begitulah sayang. Kerjaan di kantor hari ini padat banget. Aku sampai kelimpungan ini menyelesaikan semuanya. Untung aja malam ini bisa selesai itu kerjaannya. Kalau enggak aku bisa terpaksa lembur deh. Tidur di kantor. Ya Allah, kasihan kamu ini ya. Kamu pasti capek kan? Lelah banget pasti. Ayo makan dulu yuk. Aku udah masakin kamu makan malam di dapur. Tapi maaf ya kalau makannya udah dingin. Soalnya aku udah dari tadi masaknya. Tapi kamu malah nggak bilang kalau bakal pulang telat. Udah Yang, santai aja. Aku udah makan kok tadi di luar. Kamu nggak perlu khawatir sama aku. Aku udah kenyang. Aku capek aja karena kerjaannya dan juga stres. Maaf karena aku tuh nggak sempat kabarin kamu karena rapatnya tadi lama banget. Oh jadi gitu ya? Pantas aja kalau kamu itu nggak bisa ngabarin aku. Biasanya kan kamu itu selalu ngabarin aku kalau ada apa-apa. Iya Yang, gitulah ceritanya. Ya udah kalau gitu aku mau langsung tidur ya Yang. Aku ngantuk banget ini soalnya. Mana besok ada meeting penting lagi dengan atasan. Maaf ya sayang, aku duluan. Tolong jangan marah sama aku. Nggak marah kok sayang. Aku ngerti sama itu. Tapi satu hal yang aku mohon dari kamu. Mau sesibuk apapun kamu ini, tolong kamu sempetin kasih aku kabar ya. Kamu bisa kan nyuri-nyuri kesempatan buat ngabarin aku? Aku cuma mau tahu apa kamu itu baik-baik aja apa enggak. Kan aku tadi udah bilang. Aduh, ya udahlah, terserah kamu aja maunya gimana. Bukan begitu sayang. Soalnya belakangan ini tuh aku merasa ada yang aneh sama hubungan kita. Kita jarang ngobrol belakangan ini. Sikap ke aku juga kayak mulai dingin gitu. Aku merasanya kamu kayak jauh banget sayang dari aku. Kamu seolah-olah menghindar dan nggak mau mendeketin aku. Sebenarnya ada apa sih sayang? Ada yang salah ya sama aku? Enggak kok, gak ada yang salah. Semuanya gak ada yang berubah dan masih tetap sama. Kamu aja yang suka mikir kejauh-jauhan. Jadinya kamu bisa berpikir kalau hubungan kita itu mulai renggang. Kamu gak perlu khawatir sayang. Aku cuma sibuk agar kedepannya kita itu bisa bahagia. Kalau aku nggak kerja keras, nanti siapa yang ngebayar semua tagihan itu? Cicilan rumah, mobil, tanah. Aku mohon kamu mengertiin aku ya. Jangan berpikir yang enggak-enggak dan nuntut terlalu banyak. Udah ya, aku capek. Aku mau istirahat dulu. Bye. Apa ya ini semua karena pikiranku yang terlalu jauh? Entahlah, aku juga nggak mengerti dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Bisa jadi kalau apa yang diomongin sama Mas Fajar itu benar. Kalau aku itu cuma overthinking aja dan berpikiran terlalu jauh. Tapi bagaimana kalau ternyata firasatku itu benar? Ada sesuatu yang buat hubungan kami itu menjadi renggang. Entahlah, aku hanya bisa menunggu sambil mengamati. Lapian bersih supaya rumah ini enak kalau dipandang. Itu kan dompetnya Mas Fajar. Kenapa bisa ada di sini ya dompetnya? Berat banget. Apa aja sih isinya? Loh, ini foto siapa? Kenapa foto ini bisa ada di dalam dompetnya Mas Fajar? Cantik banget. Apa jangan-jangan dia ini mantannya lagi? Tapi kok Mas Fajar nggak pernah cerita tuh sama aku? Noy, Yang, kamu lihat dompet aku nggak sayang? Noy Yang? Kalau memang ini fotonya mantannya, kenapa masih disimpan ya sampai sekarang? Aduh, perasaanku jadi nggak enak. Aku harus tanya nih biar clear. Iya Mas, ini sini dompetnya ada di sini. Naya, itu kan dompet aku. Kok kamu buka-buka dompet aku? Mau ngapain emangnya kamu dengan dompet itu? Itu barang pribadi aku loh. Gak seharusnya kamu buka-buka begitu tanpa ada seizin aku. Kalau ada yang mau kamu tanyakan, bilang aja langsung. Jangan nyelonong-nyelonong gitu, ngorek-ngorek barang aku. Ini privasi aku, ngerti kamu? Mas, jujur aku nggak ada maksud apa-apa. Sebelumnya aku cuma mau bersihin meja dan kemas-kemas rumah. Terus aku nggak sengaja lihat dompet kamu kebuka di atas meja. Tapi aku mau nanya sesuatu sama kamu Mas.
Foto siapa yang ada di dalam dompet kamu itu? Siapa dia, Mas? Coba kamu jujur sama aku. Apa jangan-jangan dia itu mantan kamu? Kenapa kamu masih menyimpan fotonya di dalam dompet kamu? Ya benar kata-kata kamu itu. Dia itu Livia, mantanku. Foto itu sudah lama banget ada di dalam dompet itu. Bahkan saat aku belum nikah sama kamu, foto itu udah ada di dalam sana. Aku bahkan sampai lupa kalau foto itu masih ada di dalam dompet. Terus maksud kamu menyimpan foto itu apa, Mas? Kamu kan udah menikah sama aku. Kenapa foto itu masih kamu simpan di dalam sana? Udah aku bilang tadi Naya, aku itu lupa. Aku nggak sadar kalau foto itu masih ada di dalam dompet. Aku nggak ada maksud apa-apa kok, Nay. Kamu percaya sama aku, please. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kamu nggak boleh mikir yang enggak tentang aku dan foto itu. It just a photo. Abaikan aja ya. Kamu fokus aja sama hubungan rumah tangga kita. Please jangan terpaku dan jangan bahas masa lalu aku. Yang ini bukan cuma tentang foto. Oke, kalau memang kamu itu menilai aku overthinking. Tapi di balik itu semua aku merasa ada sesuatu yang aneh sama kamu. Ada yang kamu tutup-tutupi dan kamu sembunyikan dari aku. Nggak cuma kemarin kalau pulang larut malam, Mas. Tapi kamu sering pulang malam terus belakangan ini. Aku udah coba untuk nggak buruk sangka sama kamu. Tapi pada kenyataannya gimana coba? Ngelihat kamu sibuk banget dan sekarang ada foto itu di dompet kamu. Gimana aku nggak pikiran coba soal rumah tangga kita? Kalau ada yang mau kamu bilang, coba kamu bilang. Lebih baik aku dengar kenyataannya daripada terus-terusan nebak kayak begini. Yang please, aku udah bilang semuanya sama kamu. Aku gak ada apa-apa kok dengan mantan aku. Jadi kamu gak perlu khawatir ya sayang. Kamu gak perlu cemas soal aku. Ini udah jam 7-an ini. Aku bisa telat kalau terus-terusan iladenin kamu ini. Aku berangkat dulu ya. Kamu gak perlu khawatir soal aku. Fajar pergi dari sana. Di malam harinya jam menunjukkan pukul 7. Udah jam 7 malam ini. Tapi kenapa Mas Fajar belum pulang juga ya dari kantor? Apa benar kalau dia itu masih ada urusan dengan atasannya? Daripada aku terus penasaran, lebih baik aku tanya langsung sama Mas Fajar deh. Nah ya, ada apa ya? Tumben banget dia nelpon-nelpon aku jam segini. Halo sayang, ada apa? Enggak Mas, aku cuma mau nanya aja. Kamu sekarang lagi ada di mana ya Mas? Kok udah jam segini kamu masih belum pulang juga? Kamu ada di mana Mas? Kamu masih ada di kantor kan sekarang ini? Oh iya, ya aku masih ada di kantor kok sayang. Emangnya ada apa ya sayang? Kok kamu curiga sama aku? Kan udah aku bilang kamu gak usah khawatir ya sayang sama aku. Harus sampai berapa kali sih supaya kamu itu bisa mengerti aku? Oh enggak sayang, aku nggak curiga kok sama kamu. Aku cuma cemas aja dan khawatir tentang kondisi kamu. Soalnya udah jam segini kamu kok nggak pulang-pulang Mas. Kamu juga nggak ngasih kabar kan ke aku? Iya sayang, maaf ya. Kan udah aku bilang kalau hari ini ada rapat. Jadi aku gak sempat mau ngabarin kamu. Hah? Gimana pak? Udah waktunya kita rapat lagi? Ya pak, siap. Ya udah, kalau gitu aku tutup dulu ya sayang teleponnya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak iya ya kalau Mas Fajar itu lagi rapat. Entah kenapa Pak aku itu nggak percaya ya dengan kata-katanya. Apa aku cek aja langsung ke kantornya. Iyalah, aku cross check langsung aja ke kantornya. Pada saat itu juga Naya pun pergi ke kantor suaminya. Loh, kantornya kok sepi? Apa jangan-jangan semua karyawan udah pada pulang lagi ya? Terus rapat yang barusan? Coba aku tanya aja deh sama satpamnya. Permisi Pak, maaf mengganggu waktunya. Ya, ada apa ya, Mo? Ada yang bisa saya bantu kalau boleh tahu? Ini Pak, saya mau tanya. Kok kantor ini sepi ya Pak? Bukannya masih ada rapat di malam ini? Nggak ada rapat kok Bu malam ini. Kalau soal meeting memang iya tadi pagi ada meeting. Tapi itu juga nggak lama-lama amat kok Bu. Paling juga cuma 2-3 jam aja. Setelah itu pun seluruh karyawan langsung dibubarkan pulang ke rumahnya. Hah? Terus kalau kayak gitu, suami saya kemana dong ini? Gimana sayang? Enak banget kan? Makan malam hari ini? Enak banget lah ya pastinya. Gimana nggak enak? Restoran bintang 5 nih. Mahal banget loh. Makasih ya sayang, kamu udah mau nurutin semua kemauan aku. Aku bersyukur banget punya suami seperti kamu. Kamu baik loh ya, nggak pelit lagi. Apapun yang aku minta sama kamu, selalu kamu turutin semuanya. Selama ini aku benar-benar bahagia jadi istri kamu.
Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi ya sayang. Rumah mewah yang ada di depan kamu ini sekarang akan jadi milik kamu. Seriusan sayang? Ya seriusan dong, masa aku bohong sih sama kamu? Makasih banyak ya sayang, makasih. Aku janji bakalan sering-sering main kamu habis ini deh. Kamu mau apa? Semuanya bakal aku kasih nanti sama kamu. Makasih ya sayang, makasih. Bisa aja ya kamu ini ngerayunya. Pokoknya rumah mewah ini akan menjadi milik kamu. Gak cuma itu aja loh, kamu juga bisa pakai kartu kredit yang udah aku siapin ini. 80% uangnya gaji aku dan tunjangan-tunjangan yang lainnya masuk ke dalam kartu ini. Kamu bebas sayang mau pakai semua ini buat apa aja. Ah sayang, makasih banyak ya. Makasih, kamu bener-bener tahu deh gimana caranya buat aku itu bahagia. Makasih banyak ya sayang, kamu bener-bener suami idaman aku. Tugas aku buat bagian Livia sudah selesai sekarang. Sekarang tinggal waktunya berganti kehidupan untuk menjadi orang miskin di depan Naya. Mas, aku mau minta uang dong. Gas habis di rumah, aku nggak bisa masak kalau nggak ada gas hari ini. Minta uang terus kamu ini. Emangnya uang yang aku kasih ke kamu itu kemarin mana? Udah habis? Iya mas, udah habis. Gila bener ya kamu, istri on, blow on. Boros banget sih kamu ini jadi orang. Aku kan udah ngasih uang 1 juta untuk bulan ini. Ini baru 2 minggu loh. Kenapa udah habis aja nah uang yang aku kasih itu? Ya semuanya udah pada naik mas, mahal. Halo banyak omong alasan. Palingan kamu pakai kan uang yang aku kasih itu untuk poya-poya. Kamu beli jajan ini, jajan itu. Enggak mas, aku bener-bener. Allah tai kucing. Banyak omong tahu nggak kamu itu? Mana ada istri zaman sekarang yang jujur dengan pengeluarannya. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Aku udah nggak ada uang. Mau bagaimanapun itu caranya. Kita harus tetap makan sampai bulan depan. Titik. Terus uangnya? Bodoh amat. Aku nggak peduli. Terserah kamu mau dapetin uangnya kayak mana. Mau dari maling kek, ngutang kek, jual diri kek. Terserah. Yang penting aku nggak mau tahu. Harus ada makanan sampai bulan depan. Paham kamu? Ya mas, aku paham. Oh, jadi ini ya yang kamu maksud dengan rapat penting. Kayaknya seru banget itu makan malamnya. Mana lauknya kelihatan bawah lagi. Dapat uang dari mana kamu itu Jar? Aku bener-bener gak nyangka ya kalau dugaanku itu benar. Ternyata kamu ada main belakang dengan perempuan lain. Kamu selingkuh dari aku ya mas? Selingkuh? Naya, kamu ngapain di sini? Oh kamu bisa ada di sini sih? Dari mana kamu tahu kalau aku di sini ha? Gak penting. Mau aku tahu dari mana? Yang lebih penting coba kamu jujur sama aku. Siapa wanita ini ha? Kenapa kamu bisa makan di restoran mahal seperti ini? Bukannya kamu itu gak punya duit ya buat beli semua makanan ini? Nay, tunggu dulu Nay. Ini gak seperti yang kamu pikirkan. Aku sama Livia ini cuma temenan aja kok. Kami cuma sebatas teman kerja yang lagi bahas soal kerjaan. Lagian makanan-makanan ini juga semuanya bukan aku kok yang bayar. Semuanya udah dibayar sama Livia. Iya kan Livia? Iya bener banget itu Naya. Makanan ini aku kok yang bayarin, bukan Mas Fajar. Dan ya kami cuma lagi ngobrol santai aja soal kerjaan. Kamu gak boleh mikir yang enggak Naya. Ini semua gak seperti yang kamu pikirkan. Kamu juga pasti tahu kan kalau Mas Fajar ini miskin, gak ada duit. Jangankan mau bayar ini, mau memenuhi semua bulanan kamu juga, dia gak mampu kan? Ya bener banget apa yang dikatakan Livia itu sayang. Tunggu. Kamu bilang tadi namanya Livia. Livia itu kan mantan pacar kamu, ya kan? Dan bagaimana dia bisa tahu tentang keadaan rumah tangga kita? Bagaimana dia bisa tahu kalau kamu itu kesulitan? Apa jangan-jangan kalian itu punya hubungan spesial ya satu sama lain? Enggak, kami gak punya hubungan spesial satu sama lain. Halah, pembohong, munafik. Kamu itu pikir aku itu bodoh apa ha? Kalau kalian itu nggak punya hubungan satu sama lain, nggak mungkin kan kalian sedekat ini satu sama lain juga? Gak mungkin kamu itu bisa tahu rumah tangga aku dengan Mas Fajar. Udahlah, lebih baik sekarang kalian jujur aja. Topeng kalian itu udah kebongkar. Ada hubungan apa ha? Di antara kalian berdua? Kalian nggak bisa mengelak dan membohongi aku lagi. Mas, gimana dong ini? Ayo ngomong dong, jangan diam aja. Oke, karena kamu udah tahu semuanya, aku akan jujur sama kamu. Sebenarnya aku dan Livia adalah pasangan suami istri. Kami sudah menikah sejak 5 bulan yang lalu. Apa? Jadi bener ya mas apa yang aku takutkan selama ini? Ya bener, dan satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Kalau selama ini aku sebenarnya bukan orang miskin. Aku adalah orang kaya dengan jabatan manajer di perusahaan itu. Dan aku telah menyerahkan semua harta kekayaanku hanya untuk Livia seorang. Ngerti kamu? Kamu benar-benar keterlaluan ya mas. Aku benar-benar nggak nyangka kalau kamu itu sebrengsek ini. Maniak, tahu nggak kamu itu mas? Munafik, tunggu aja ya kamu. Aku nggak akan tinggal diam. Aku akan membalas semua perbuatanmu ini.
Oh, apa? Ngebalas? Emangnya cewek miskin seperti kamu itu bisa apa sama aku? Gimana caranya kamu itu mau balas dendam sama aku? Kamu punya apa emangnya? Punya banyak uang kamu untuk nyuruh polisi nangkap aku? Haha, dasar orang miskin blow on gak tahu diri. Udah tahu miskin tuh jangan belagu. Paling juga kamu bakalan lontang-lantung hidup tanpa aku. Ya kan sayang? Iya bener banget tuh sayang. Dasar orang miskin yang gak tahu diri. Kalau kamu itu gak punya kaca ya, minimal sadar diri kamu itu siapa. Kamu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kami. Dasar orang miskin. Sadari sana posisimu. Pergi. Aku udah gak sudi berbagi nafas dengan orang miskin seperti kamu. Miskin? Siapa yang miskin, Mas? Aku atau kalian? Baru jadi manajer perusahaan aja gayanya minta ampun. Kamu itu baru sekedar manajer, Mas. Aku akan pastikan kamu akan menyesal setelah ini. Akan aku buktikan siapa orang miskin yang sebenarnya. Keesokan harinya di kantor HRD. Pak Fajar, Anda dipecat dari perusahaan ini. Oh, apa Pak? Saya dipecat. Bapak nggak lagi main-main kan Pak? Atas dasar apa tiba-tiba Bapak memecat saya? Apa alasannya Pak? Kesalahan apa yang saya lakukan sampai-sampai perusahaan memecat saya? Secara kinerja memang tidak ada kesalahan. Terus kenapa perusahaan memecat saya Pak? Apa emangnya salah saya? Salah Bapak adalah karena Bapak menghina saya. Nah ya, kamu kok bisa ada di sini? Terus pakaian kamu? Kenapa kaget ya? Kamu kaget? Ternyata istri yang selama ini sering kamu caci maki itu bisa pakai baju seperti ini. Kamu kaget kan? Karena istri yang sudah kamu hianati ini bisa didampingi oleh direktur dan pejabat penting perusahaan ini. Asal kamu tahu ya Fajar, yang memecat kamu itu adalah saya. Saya adalah CEO dari perusahaan ini. Apa kamu bilang CEO? Nggak mungkin. Kamu pasti lagi bercanda. Nggak mungkin kamu CEO di perusahaan ini. Nggak mungkin. Nggak percaya ya? Kalau gitu, kamu perhatikan name tag ini dengan baik-baik. Nggak mungkin. Terus kenapa selama ini kamu hidup menderita dengan aku? Alasannya karena aku tuh jenuh dengan semua kekayaannya. Aku jenuh dengan semua harta dan kekayaan yang dimiliki oleh keluargaku. Itulah kenapa aku itu memutuskan untuk menerima lamaran kamu dan hidup seadanya. Beberapa tahun yang lalu Naya sedang meyakinkan papahnya yang merupakan seorang owner perusahaan itu untuk hidup apa adanya yang sederhana. Naya ingin keluar dari zona nyaman yang penuh dengan kekayaan. Ayolah Pak, masa Papa keberatan sih dengan rencana aku ini? Ini kan bukan berarti aku menolak bantuan Papa, Pak. Bukan berarti hubungan keluarga kita ini bakal terputus. Naya cuma ingin keluar dari zona nyaman dan hidup sederhana aja, Pak. Nanti kalau Naya ada apa-apa, ada masalah, Naya pasti minta kok bantuan Papa. Papa mau kan izinin Naya untuk hidup sederhana? Ya udah Neh, kalau memang itu keinginan kamu Naya. Bye-bye, selamat tinggal ya Fajar. Selamat menempuh kehidupan barumu itu sebagai pengangguran. Aku harap kamu itu bisa hidup bahagia dengan wanita selingkuhanmu itu. Bye. Sejak saat itu, hidup Fajar berubah 360 derajat. Livia yang mengetahui bahwa Fajar tidak lagi bekerja memutuskan untuk bercerai dan tidak mau menerima kehadiran Fajar lagi. Akibatnya, Fajar pun hidup luntang-lantung dan tinggal di jalanan sebagai seorang gelandangan.